Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Q&A. Kita ngobrol dan bertanya. Ada yang mau tanya? Sini yang mau tanya. Oke. Seperti yang sudah teman-teman, kita kembali lagi untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman yang sudah dikirimkan lewat DM Instagram, komentar YouTube dan juga DM TikTok ya. Di TikTok juga ada ya. Untuk kita puaskan rasa penasarannya, tentunya saya tidak sendiri. Teman-teman akan dijawab secara jelas oleh beliau yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Ihsanuddin Ishak. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya setelah kita tidak berjumpa beberapa minggu ini di syuting yang kedua ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Kabar mahasantrinya aman ya Pak? Ini baru selesai penggarapan skripsi risalah teman-teman. Alhamdulillah lancar semuanya itu ya. Alhamdulillah ya kan. Saya juga kemarin menggarap skripsi teman-teman. Mudah-mudahan lancar-lancar saja ya. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung mulai saja pertanyaan yang sudah dikirimkan teman-teman. Hari ini seperti biasa ada 3 pertanyaan yang sudah siap kita bahas pada kesempatan ini. Oke, mungkin langsung saja bisa ditampilkan pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama dari, ini gimana nih bacanya ini? Najwar Ska, itulah underscore pokoknya, susah banget. Pertanyaannya, apakah anak tiri bisa dinikahi ayah tiri Min? Waduh, ada tiri-tirinya itu Pak. Kemarin tuh yang rame apa, ipar adalah maut ya. Oh, rada mirip lah mungkin. Gimana ini Pak menyikapi ini? Baik. Apakah anak tiri bisa dinikahi ayah tiri ini? Baik. Jadi pertama sebenarnya permasalahan anak tiri. Terkait anak tiri itu ada 2 keadaan. Yang pertama bahwa anak tiri bagi seorang ayah ini hukumnya tidak boleh menikahi anak tirinya, yaitu anak dari sang istri gitu ya. Ketika sang istri itu sudah dijima, sudah dicampuri gitu ya. Namun kalau sang istri belum dicampuri, dan sang istri sudah meninggal atau ditolak, maka ini boleh dinikahi. Oh begitu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan warobaikumul lati fi hujurikum minan nisa illati dakhaltum bihinna. Jadi ada qaid dakhaltum bihinna, yakni yang sudah kalian campuri ya. Anak-anak tiri kalian ya dari istri-istri ini tidak boleh kamu nikahi ketika sang istri sudah dicampuri. Wa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Dan ketika kok sang istri itu belum dicampuri, maka ini boleh dinikahi anak tiri itu. Tapi qaidnya itu sang istri harus sudah wafat atau ditolak. Sudah dicerai. Ya, gitu. Sudah dicerai ya. Kemudian yang kedua, yakni anak-anak dari bapak, anak-anaknya bapak itu ya. Berarti anak-anaknya bapak ini tidak boleh menikahi ibu tirinya. Ya, tidak boleh menikahi ibu tirinya. Jadi kalau anaknya zaujah, kalau waladu zaujah ini boleh dinikahi sang bapak dengan qaid tadi itu, yaitu belum dijima tadi, belum didukhul itu. Sedangkan untuk waladul ab, ya waladul ab ini tidak boleh menikahi istri bapak, baik sudah didukhul, sudah dicampuri maupun belum. Gitu ya. Karena memang ditegaskan dalam Al-Quran, wala tunkihu manakaha abaukum minan nisa. Gitu ya. Jadi aturan ini sudah sangat gamblang dan jelas secara nas soreh di dalam Al-Quran, sehingga para ulama tidak akan berspekulasi untuk mentakwil-takwil, tidak akan. Sudah disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita mau cek dalam kutubus syafi'iyah maupun madhab yang lain, ini tetap hasilnya akan sama gitu ya. Hasilnya akan sama, bahwa anak tiri itu tidak boleh menikahi anak tiri boleh menikahi anak tirinya ab ya. Anak tirinya ab tidak boleh secara mutlak menikahi ibu tirinya, sedangkan sang ab ya ini boleh menikahi anak tiri dengan catatan belum mencampuri itu tadi. Berarti mungkin secara kesimpulan kalau anaknya ibu berarti boleh dinikahi oleh bapaknya, syaratnya yang sudah Bapak sebutkan tadi. Tapi kalau ibu tiri
tetap tidak Tidak boleh. boleh, mutlak. Bagaimanapun tetap tidak boleh. Dan bagaimanapun keadaannya tidak boleh dinikahi. Oke, begitu. Ya, ini dari Mbak. Wah, susah banget ya. Dari akun ini seperti itu jawabannya. Seperti yang sudah digambarkan beliau. Jelas ya. Ada tambahan lagi mungkin, Bapak? Ya, saya kira itu sudah cukup jelas gitu ya. Oke. Untuk Mbak Najwar _, itu jawabannya. Terima kasih sudah bertanya. Baik, kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Next question. Pertanyaan yang kedua di episode kedua ini. Nah ini enak nih dibaca. Eli _n Karomah 34. Elin gitu ya mungkin maksudnya ya. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan tentang pemabuk yang tetap ingat sholat? Wah ini, apa istilahnya? Hai ya orang-orang ya. Suka hai, tapi masih tetap ingat sholat Pak. Nah, itu menurut Bapak tanggapannya bagaimana? Jadi sebenarnya sebuah kemaksiatan itu tetap tidak akan menggugurkan kewajiban dalam kondisi apapun. Artinya itu dua hal yang berbeda. Maksiat kamu dapat dosa, sedangkan kewajiban kamu ya tetap kewajiban kamu. Sangat buruk sekali sudah maksiat tapi tidak menjalankan kewajiban. Itu sangat buruk sekali. Rugi sekali, double gitu. Sehingga kalau ada pemabuk yang masih ingat sholat, ini masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Masih mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah kisah, saya ingin berkisah diriwayatkan dalam sebuah hadis Bukhari gitu ya. Diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam. Utia Nuaiman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ya. Jadi ada sahabat yang bernama Nuaiman. Nuaiman bin Amr bin Rifa'ah. Ini dari Bani Ghanmun bin Malik ya, dari Bani Ghanmun bin Malik bin Najjar gitu ya. Dan beliau ini termasuk keturunan dari suku Khazraj Al-Ansori gitu ya. Jadi Nuaiman itu didatangkan kepada Rasulullah dalam kondisi mabuk gitu ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menjilidnya. Dijilid. Dicambuk begitu. Dicambuk, ya. Sebagaimana aturan dalam Al-Qur'an, peminum khamr harus dicambuk gitu ya, harus dijilid gitu. Kemudian di suatu hari didatangkan lagi Nuaiman. Dia juga masih mabuk lagi. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mencambuknya lagi. Dicambuk lagi. Dan 3 kali didatangkan lagi. Utia Nuaiman miroron ya. Enggak kapok-kapok. Sampai 4 kali, bahkan 5 kali. Kemudian sahabat mulai agak jengkel dengan Nuaiman. Nuaiman mempermainkan Rasulullah. Ya. Allahumma il'anhu Nuaiman. Laknatlah Nuaiman. Ma aksar ma yasrab wa ma aksar ma yujlad. Alangkah banyaknya dia minum khamar, alangkah banyaknya dia menerima jilid dari Rasulullah. Rasulullah mendengar salah satu perkataan sahabat itu, kemudian Rasulullah melarangnya. La tal'anhu Nuaiman. Janganlah kamu melaknat Nuaiman. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Masya Allah. Sungguhnya Nuaiman mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu benar-benar dapat menolong orang tersebut, dapat menolong kita gitu ya. Sehingga orang pemabuk selama dia masih ada rasa cinta terhadap Allah dan Rasulnya, maka insya Allah tetap bisa saja mendapatkan syafaat Rasulullah. Artinya apa? Artinya janganlah dengan kemaksiatan kita karena terlalu banyak maksiat akhirnya putus asa. Putus asa kemudian tidak mau menjalankan kewajiban. Ibarat kalau mau nyemplung ya karuan teles kebes gitu. Jangan seperti itu ya. Saya sudah ahli maksiat sekarang tidak usah melakukan kewajiban. Tidak boleh seperti itu. Kewajiban tetap harus dijalankan. Jadi kita tidak boleh meninggalkan semuanya, meninggalkan sholat, melakukan minum khamr dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Ya. Kata Rasulullah, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Itu salah satu. Sehingga jawabannya dalam permasalahan kita bahwa peminum khamr tetap punya kewajiban sholat. Tapi ketika dalam kondisi sholat dia harus sadar, ya, harus dalam kondisi sadar. Jangan sampai waktu teler malah sholat. Ya, ini nanti malah repot gitu ya. Dia nggak paham bacaan-bacaannya. Ya ini tidak boleh. Harus dalam kondisi sadar dulu. Gitu. Kalau dalam kondisi teler sholat juga lucu ya Pak ya. Mungkin dia sholat zuhur tapi yang dilakukan sholat apa kita nggak tahu karena kondisinya sedang tidak sadar gitu. Jadi tetap
bagaimanapun dalam bentuk apapun kemaksiatan tidak menjadi halangan atau tidak menjadi hambatan untuk melaksanakan ibadah. Kewajiban, iya benar. Kewajiban begitu. Dan semangat juga untuk orang-orang yang mungkin maksiatnya masih banyak tapi masih ingat juga kepada Allah Pak ya. Iya. Begitu. Dah untuk Mbak Eli N Karomah 34 itu jawabannya ya jelas sekali dari beliau. Bahkan kita juga termotivasi ya. Bahwa jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah gitu Pak kira-kira. Ada tambahan lagi mungkin? Saya kira cukup jelas ya. Oke, cukup. Berarti kita akan next ke pertanyaan berikutnya. Oke. Untuk Mbak siapa tadi namanya? Mbak Elin ya. Terima kasih sudah bertanya. Next pertanyaan. Nah, balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ya udah. Dari waduh susah lagi. Naila 27. Naila 27. Pertanyaannya, gimana hukumnya sepasang saudara kembar menikah juga dengan sepasang saudara kembar? Itu gambarnya gimana itu Pak? Oh iya, ini menarik ini pertanyaan ini. Karena saya sendiri juga kembar gitu ya. Oh, mungkin teman-teman boleh mencari ya kembaran beliau ini. Kembaran saya ada di Sarang ya, ada di Sarang. Oh, kembaran beliau ada di pesantren Sarang. Iya, siapa tahu nanti jodohnya juga kembar gitu. Berarti ini langsung dari yang merasakan hal yang sama Pak? Iya enggak, ibarat rumus produksi itu ya profit gitu aja. Betul. Oke. Gini, ini maksud pertanyaan ini, ketika ada dua sepasang saudara kembar menikah dengan dua sepasang kembar yang lain, itu bagaimana gitu ya. Maka ini sama halnya kita menikahi ipar kita gitu ya. Menikahi saudara ipar gitu ya. Karena ketika dua orang ini sudah menikah, maka statusnya saudara-saudaranya adalah ipar dari keluarga yang lainnya tersebut. Nah ini dalam syarat Islam sebenarnya muharramat nikah itu sudah dijelaskan. Orang-orang yang haram kita nikahi sudah dijelaskan secara tegas. Baik haramnya disebabkan nasab atau disebabkan rodok atau musyaharah, ya, atau disebabkan karena jam'u bainal ukhtaini atau mengumpulkan dua saudara, gitu ya. Dalam permasalahan kita ini tidak termasuk mengumpulkan dua saudara. Oh begitu. Tidak termasuk mengumpulkan dua saudara yang ada di Fathul Qorib itu, Fathul Qorib. Karena yang dimaksud mengumpulkan dua saudara yang diharamkan itu adalah satu orang menikahi dua orang kembar. Nah ini hukumnya haram. Karena ini termasuk jam'u bainal ukhtain. Mbak sama adiknya dinikahi sekalian. Gitu ya. Dua orang kembar dinikahi sekalian dan itu hukumnya haram. Gitu ya. Tapi kalau menikahi iparnya itu tidak apa-apa. Sehingga dalam kasus kita ini hukumnya tetap tidak masalah. Walaupun secara hukum adat gitu ya, dua saudara kembar menikahi dua saudara kembar yang lain itu kurang bagus mungkin secara adat Jawa gitu ya. Tapi wallahu a'lam gitu ya. Tapi secara syariat tetap boleh Pak ya? Tetap boleh, secara syarat tidak masalah gitu ya. Secara syarat tidak apa-apa. Mungkin juga lebih asik mungkin ya. Ketika sama-sama saudara kembar, chemistry-nya mudah terbangun. Tapi itu balik lagi, secara syariat tidak masalah. Tidak Pak, masalah. Secara apa tadi tidak termasuk dalam yang jam'u bainal ukhtaini. Itu dari Mbak siapa ini tadi? Mbak lagi ya? Mbak terus yang nanya ini. Dari Mbak Naila 27. Mungkin Anda sedang merasakan hal itu ya. Silahkan menikah tidak apa-apa ya. Karena menikahi saudara ada kembar, menikahi juga yang kembar juga tidak masalah. Oke. Ada pertanyaan, ada tambahan lagi tidak Pak dalam permasalahan ini? Oh iya. Ya, saya kira ini sudah jelas gitu ya. Tidak lagi tambahan lagi ya? Tidak ada. Nah, pertanyaan tadi berarti sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kedua ini bersama beliau Bapak Muhammad Ihsanuddin Ishaq. Luar biasa ya, kita semakin tercerahkan. Saya juga bingung, kemarin itu jujur saja teman-teman bingung, wah ini boleh nggak ya, ini boleh nggak ya. Kita sudah berawal dari keresahan followers dan keresahan kru juga, jadi kita terjawabkan semua pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, insya Allah luar biasa sekali. Oke, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan tidak lupa, saya tidak bosan-bosan untuk jangan lupa subscribe channel kita ini. Komen juga, like juga, tombol notifikasinya jangan lupa biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Yusuf Alkaf Zakaria dan Bapak Muhammad Ihsanuddin Ishaq undur diri dari hadapan teman-teman semua. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.